Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi kita, ya, yaitu sumber-sumber ajaran Islam. Namun, tidak semua. Pada video ini nanti saya hanya akan menjelaskan salah satu sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, ya. Adapun untuk dua sumber lainnya, ya, yaitu hadis, ya, dan juga ijtihad, itu akan dijelaskan dalam video tersendiri juga. Akan tetapi saya berikan sedikit pengantar begini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain, lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata nabi." Yang kurang lebih artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, taraktu, saya tinggalkan, ya, pada kalian atau antara kalian dua hal, ya, yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Nabi atau juga hadis. Nah, dari hadis Nabi inilah kemudian dapat dipahami bahwasanya Islam itu mempunyai dua sumber sekunder, dua sumber primer, yaitu Al-Quran atau kitabullah dan juga hadis Nabi. Maka dari itu di sini saya berikan warna putih, ya, itu sebagai sumber pokok atau sumber primer daripada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun sumber ketiga, ini sumber sekunder, ya, itu adalah ijtihad, ya. Itu adalah ijtihad, ya. Kalau dua ini merupakan wahyu, ya, sedangkan ini merupakan hasil pemikiran daripada manusia, ya. Lalu muncul pertanyaan begini, kenapa, ya, sudah ada Al-Quran dan hadis sebagai dua sumber utama ajaran Islam, masih dibutuhkan ijtihad sebagai sumber ketiga ajaran Islam? Karena begini, ya, singkatnya saja, nanti akan dijelaskan di video terkait dengan ijtihad, ya. Tapi singkatnya begini, bahwasanya, ya, seiring perkembangan zaman, ya, dan juga seiring perubahan tempat juga, ya. Jadi ketika Islam kemudian berkembang, ya, melakukan kontak dengan dunia luar, Islam juga berkembang mengikuti perkembangan zaman yang berbeda daripada masa awal turunnya Islam, ya. Muncul persoalan-persoalan yang bisa jadi persoalan tersebut tidak diterangkan secara rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis. Sehingga kemudian untuk memecahkan persoalan ini dibutuhkan yang namanya ijtihad. Namun sekali lagi terkait apa itu ijtihad dan lain sebagainya itu nanti dijelaskan di video tersendiri, ya. Di sini hanya garis besarnya saja, ya. Jadi seiring perkembangan zaman dan juga perubahan tempat dari Islam yang awal kali diturunkan, muncul persoalan-persoalan yang mungkin tidak diterangkan, ya, secara detail, ya, di dalam Al-Quran ataupun hadis, sehingga kemudian umat Islam berusaha untuk mencari pijakan-pijakan umum, ya, dari Al-Quran ataupun hadis, ya, untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dari sinilah kemudian upaya yang dilakukan oleh umat Islam, dalam hal ini ulama-ulamanya, biasa disebut dengan ijtihad. Jadi walaupun ijtihad ini adalah sumber
ajaran Islam juga, walaupun sumber sekunder ya, tapi tetap berpijak kepada dua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan juga hadis ya. Oke, itu gambaran singkatnya ya, terkait dengan sumber-sumber ajaran Islam. Dua sumber primer Al-Quran dan hadis, dan juga satu sumber sekunder yaitu ijtihad. Nanti ijtihad itu sendiri akan banyak macamnya ya, tapi tidak saya jelaskan di sini. Pada video ini saya hanya akan menjelaskan terkait dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran secara etimologis ya, itu dari kata qoro'a, ya artinya qoro'a itu yang membaca ya. Sedangkan secara bahasa juga, maka Al-Quran bisa dipahami sebagai sesuatu yang dibaca. Adapun secara terminologi ya, mungkin juga sudah sangat sering kalian dengar ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan bahasa Arab ya, dijamin kebenaran isinya dan menjadi hujjah serta mukjizat bagi Nabi. Kemudian juga sebagai sumber aturan dan huda atau petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian membacanya juga bernilai ibadah, terhimpun dari dalam mushaf ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kemudian diriwayatkan secara mutawatir ya. Jadi Al-Quran itu sudah dijamin keotentikannya ya. Berbeda nanti dengan hadis, karena hadis itu ada sebagian yang tidak otentik ya. Tidak otentik artinya tidak mutawatir ya. Tidak mutawatir. Kalau Al-Quran itu seluruhnya itu mutawatir, otentisitasnya itu dijamin gitu ya. Jadi asli ya. Tidak perlu ditanyakan lagi, atau bahkan diragukan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Al-Quran itu juga memiliki berbagai macam sebutan lain. Nah, sebutan-sebutan tersebut juga memperlihatkan fungsi dari Al-Quran itu sendiri ya. Walaupun tidak semua ya, saya sebutkan beberapa, misalkan Al-Huda ya, atau petunjuk. Itu petunjuk bagi umat manusia secara umum dan juga otomatis bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga disebut dengan Al-Furqan atau pemisah ya. Yaitu pemisah antara yang hak ya, yang batil, antara yang benar dan juga yang salah ya, antara pahala dan dosa itulah. Kemudian juga disebut dengan asyifa atau obat ya. Asyifaun lima fis sudur gitu, atau obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dalam surat Yunus disebutkan demikian. Nah, kemudian ada yang memahami bahwasanya yang dimaksud adalah penyakit psikologis gitu ya. Kemudian juga ya, Al-Quran itu juga al-mau'izah ya, atau nasihat, terutama bagi orang-orang yang beriman ya, yang bertakwa. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut ya, sebenarnya fungsi Al-Quran itu sangat banyak sekali, bahkan tidak terhitung. Kemudian selain itu ya, bisa jadi juga begini. Setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ya, baik itu lewat membaca, mempelajari atau dan lain sebagainya lah ya, itu bisa jadi mendapatkan ya, manfaat juga yang mungkin berbeda gitu ya, antara satu orang dengan orang yang lain ya. Nah, maka saya sebutkan sekali lagi, manfaat Al-Quran itu ya, dan fungsinya itu sangat banyak sekali gitu ya, tergantung bagaimana dari orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Sebagai contoh begini ya,
di kalangan tertentu mungkin ada yang menjadikan ayat Al-Quran ya itu sebagai pelindung diri dari apa namanya hal-hal yang gaib lah ya, sebagai jimat gitulah ya. Atau kita juga tahu bahwasanya ada juga ya ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan sebagai bacaan ketika ruqyah. Ini kan juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu mempunyai fungsi yang sangat banyak gitu ya. Dan fungsi itu secara umum bisa dirasakan oleh semua orang, tapi juga ada yang mungkin dirasakan oleh orang-orang tertentu atau kalangan tertentu, dan juga kalangan lain merasakan hal-hal yang berbeda juga gitu. Adapun untuk Al-Huda, Al-Furqan itu apa namanya ya, fungsi umum ya, fungsi umum daripada Al-Quran. Nah, selain fungsi umum ini, mungkin ada orang yang menjadikan Al-Quran punya fungsi khusus, seperti tadi saya sebutkan, misalkan ternyata bisa dijadikan sebagai bacaan ketika ruqyah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya terkait dengan tafsir ya. Tafsir itu ya secara singkatnya adalah usaha atau upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Quran merupakan bahasa Tuhan ya, karena firman Allah otomatis bahasa Tuhan dan kualitasnya lebih sempurna daripada bahasa manusia. Maka dari itu ya, tidak mudah memahami Al-Quran secara sempurna. Bahkan tidak ada satupun manusia yang mampu memahami Al-Quran secara utuh dan sempurna kecuali Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Muhammad inilah yang apa namanya diberikan Al-Quran. Ya. Jadi Nabilah yang bisa memahami isi Al-Quran secara utuh dan sempurna. Nah, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu tidak ada permasalahan ya terkait bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena setiap sahabat bingung gitu ya, memahami suatu ayat, maka bisa langsung bertanya kepada Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad ya, menjadi namanya apa perantara ya, atau jembatan komunikasi ya antara manusia dengan Allah. Jadi firman Allah yang diwujudkan dalam Al-Quran itu ya, itu kemudian ketika ada pertanyaan maka kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi ya. Selaku Nabi, selaku manusia, selaku Nabi yang diberikan Al-Quran kepadanya. Jadi Nabi merupakan perantara atau jembatan komunikasi ya antara manusia dengan Allah. Dalam hal ini komunikasi untuk memahami apa sebenarnya maksud firman Allah dalam surat ini misalnya. Itu langsung bisa ditanyakan kepada Nabi. Sehingga problem yang dihadapi umat Islam dalam memahami ayat Al-Quran itu dapat diselesaikan secara langsung dengan bertanya kepada Nabi Muhammad. Namun, ya, setelah Nabi wafat, kemudian juga permasalahan semakin berkembang, semakin banyak gitu ya. Sudah itu juga tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi tempat bertanya, maka sejak itulah umat Islam mulai melakukan usaha untuk memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan batas kemampuannya ya, dan sesuai dengan mungkin kondisi sosial ya yang melingkupinya. Jadi berkembanglah kemudian yang namanya penafsiran terhadap Al-Quran. Nah, bahkan perkembangan itu masih berjalan sampai dengan hari ini, karena bisa jadi masalah-masalah yang kita hadapi hari ini itu mungkin membutuhkan pemecahan ya yang berbeda ya ketika daripada masa-masa sebelumnya, sehingga ayat Al-Quran ini pun kemudian ditafsirkan juga secara
sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sebenarnya ini sah-sah saja gitu ya, sah-sah saja menafsirkan ayat Al-Quran selama tidak menyimpang jauh, ya. Artinya tidak menyimpang jauh daripada pokok-pokok yang sudah ditentukan oleh Islam itu sendiri gitu. Nah, karena sekali lagi bahwasanya tafsir itu merupakan usaha seorang manusia gitu ya. Tafsir itu adalah merupakan usaha seorang manusia dalam memahami ayat Al-Quran, maka bisa dipastikan bahwasanya Al-Quran dan tafsir ya adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi Al-Quran dan tafsir itu merupakan dua hal yang berbeda ya. Apabila Al-Quran itu mutlak kebenarannya, karena Al-Quran itu adalah firman Allah, ya, wahyu, maka tafsir atas Al-Quran, ya, termasuk ya, terjemah apalagi ya, terjemah atas Al-Quran, karena itu usaha manusia, maka tidak mutlak kebenarannya. Karena sekali lagi manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan, ya. Dan karena tafsir Al-Quran itu juga merupakan usaha manusia yang mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda ya, latar belakang yang berbeda-beda juga, ilmu pengetahuan yang mungkin berbeda-beda juga, mazhab yang berbeda-beda juga, maka kemudian melahirkan juga penafsiran yang berbeda-beda antara satu penafsir dengan penafsir yang lain, dan ini sah-sah saja itu ya, dan wajar-wajar saja, karena sekali lagi tafsir Al-Quran hanya merupakan usaha manusia untuk memahami ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, sehingga sangat besar terjadi perbedaan ya. Sangat mungkin terjadi perbedaan antara satu mufassir dengan mufassir yang lain. Nah, bagaimana perbedaan tafsir terjadi ya, bisa dilihat dari khazanah tafsir yang ada di dalam wacana Islam itu ya, wacana keislaman. Dari sisi metode terdapat beberapa metode penafsiran ya. Ada metode penafsiran secara ijmali atau global, ada metode penafsiran secara tahlili atau analitis ya. Ada yang secara muqarrin atau komparatif, dan juga ada yang maudhu'i atau tematik ya. Nah, metode penafsiran global itu adalah menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran itu secara ringkas dengan bahasa yang sangat ringan ya, yang sangat mudah ya, populer ya, bahasa yang populer, ringkas, ringkas padat gitulah ya. Jadi itulah tafsir ijmali. Kalau kalian mungkin pernah dengar kitab tafsir Jalalain ya, itu dalam beberapa ahli mengatakan bahwa itu adalah salah satu contoh daripada kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali atau metode global ini ya. Kemudian juga ada yang menggunakan metode penafsiran tahlili atau analitis. Jadi metode ini itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya, dengan memaparkan segala hal ya, yang terkandung di dalam ayat ya, jadi panjang lebar lah penjelasannya gitu ya, serta kemudian otomatis menerangkan juga makna-maknanya ya. Dan biasanya kitab tafsir ini itu tebal-tebal karena penjelasannya panjang lebar. Penjelasannya panjang lebar ya. Penjelasannya panjang lebar, dan biasanya ya tersusun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas lengkap gitu ya. Atau mungkin ada juga kitab tafsir yang hanya membahas beberapa surat tertentu, tapi dilakukan secara
bahasanya dilakukan secara panjang lebar gitulah ya. Ini biasanya disebut dengan metode penafsiran yang menggunakan tahlili atau analitis. Sebagai contoh mungkin kalau kalian pernah dengar ya kitab tafsir misalkan yang sering dijadikan rujukan orang misalkan tafsir Ibnu Katsir itu adalah tafsir yang menggunakan metode penafsiran tahlili ini. Nah, kemudian juga ada metode komparatif ya atau metode perbandingan. Nah, dari namanya aja perbandingan ya bisa dipahami bahwasanya metode penafsiran muqarrin itu adalah membandingkan ya, ayat dengan ayat Al-Qur'an atau dengan hadis ataupun juga bisa jadi membandingkan pemikiran seorang mufasir sebelumnya ya dengan mufasir yang lainnya membandingkan pemikiran tafsir si A misalkan dengan si B untuk kemudian di apa diambil kesimpulan dari dua penafsiran tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini yang sangat populer saat ini ya termasuk kalian juga melakukannya, artinya kalian diajari juga dalam tafsir ayat ya ekonomi ya. Itu adalah penggunaan yang namanya metode penafsiran tematik gitu ya. Jadi metode penafsiran tematik itu ya menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai mungkin tujuan yang sama ya dalam arti topiknya sama gitu ya, membicarakan satu hal gitu. Kemudian seluruh ayat-ayat yang membicarakan satu permasalahan tersebut dihimpun ya, kemudian diuraikan, dijelaskan ya terkait dengan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya untuk kemudian disimpulkan gitu ya. Itu yang populer hari ini ya. Sebagai contoh misalkan bunga bank dalam Al-Quran. Nah, itu salah satu metode penafsiran dengan tematik. Jadi nanti ketika menggunakan metode penafsiran ini dengan judul tadi misalkan bunga bank, maka semua ayat yang mungkin ada kaitannya dengan bunga bank itu dari surat apapun, ya, dari juz manapun, ya, juz keberapapun itu digabungkan menjadi satu untuk kemudian dijelaskan. Nah, itu kan berbeda dengan misalkan penggunaan metode analitis ini yang runut dia ya, surat per surat ya, misalkan dari Al-Fatihah sampai Nas. Nah, kalau tematik ini itu hanya menghimpun ayat-ayat yang sama ya, yang membahas satu topik tertentu. Misalkan tadi saya beri contoh bunga bank dalam Al-Quran atau misalkan begini, perempuan dalam Al-Quran. Maka ayat-ayat yang membicarakan tentang perempuan itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijelaskan, dicari hubungannya apa itu ya, untuk kemudian disimpulkan oh ternyata begini gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan metode tematik. Ya. Nah, dari sisi metode penafsiran itu kan berbeda-beda, begitu juga dari sisi pendekatan yang digunakan. Ya. Ada yang menggunakan pendekatan tekstual dan ada yang juga menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan tekstual dan kontekstual ini juga terjadi dalam pemahaman terhadap hadis Nabi. Ya. Nah, pendekatan tekstual itu apa? Gitu ya. Jadi kalau secara bahasa kan tekstual itu ya apa berkenaan dengan teks gitu ya. Jadi ya kalau dapat dipahami secara ringkas dapat dikatakan bahwasanya pendekatan tekstual itu adalah pendekatan dalam praktek penafsiran yang lebih berorientasi kepada teks dalam dirinya. Artinya ayat-ayat Al-Quran dipahami sesuai dengan
apa bunyinya teks itu sendiri. Ya, apa adanya teks itulah yang kemudian menjadi sebuah apa namanya pemahaman tanpa kemudian memperhatikan ya unsur-unsur lain di luar teks yang apa melingkupi yang unsur-unsur atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa kecil ataupun peristiwa besar yang terjadi pada saat teks tersebut turun. Jadi orientasinya sekali lagi lebih menekankan kepada apa bunyinya teks, yaitu yang dipahami. Jadi itulah yang dipahami dari bunyinya teks. Sehingga kemudian cenderung ya, sifatnya itu biasanya bergerak ya dari teks kemudian ke praksis ya, dari refleksi teks ke praksis. Jadi misalkan begini, ada ayat eh, tentang jihad, kemudian dipahami secara tekstual. Akan pemahaman tekstual tadi saya sebutkan kan yang lebih menekankan kepada apa adanya teks. Sehingga kemudian ketika memahami jihad ya sudah, jihad itu kemudian dipahami sebagaimana bunyinya teks. Sehingga pada hari ini pun ya, kemudian ya masih memahami jihad itu sebagai eh, atau ayat perang lah ya, itu sebagai sesuatu yang ya harus dilakukan juga gitu ya, tanpa memperhatikan unsur-unsur yang kena melingkupi kenapa ayat perang ini itu turun pada masa itu gitu ya. Ada apa toh gitu ya. Itu tidak diperhatikan, sehingga kemudian yang ditekankan adalah pada apa bunyinya teks, kemudian dipahamilah seperti itu. Nah, pemahaman tekstual ini ya kemudian menghasilkan pemahaman yang terkadang eh, cenderung apa kaku ya, dan tidak jarang juga akhirnya bertentangan dengan realita kehidupan masa kini. Karena sekali lagi yang dilihat hanya teksnya saja ya, tanpa kemudian memperhatikan kenapa teks ini turun. Nah, kondisinya seperti apa pada masa itu ya. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi kok bisa ya ada ayat seperti ini turun. Nah, ini kan juga eh, bisa menggunakan pendekatan sejarah yang itu. Nah, itu biasanya dilakukan ya, dalam pendekatan kontekstual. Ya. Itu pendekatan yang selain melihat teks, itu juga melihat konteks, yaitu unsur-unsur yang ada di luar teks. Unsur-unsur yang ada di luar teks atau peristiwa-peristiwa apa yang kemudian melatari turunnya sebuah ayat. Baik itu asbabun nuzul atau konteks mikronya maupun konteks makro. Ya. Yaitu kondisi sosial masyarakat Arab saat itu seperti apa, sehingga kemudian ayat-ayat ini turun. Nah, pendekatan kontekstual itu biasanya cenderung ya dari bergerak dari praksis ya, kemudian baru ke refleksi teks. Jadi ketika hari ini ditemukan sesuai perkembangan zaman, kemudian ditemukan sebuah apa namanya peristiwa ya, atau sebuah realita yang mungkin kemudian kok tidak sesuai dengan bunyi teksnya, akhirnya dipahami kemudian secara apa namanya kontekstual. Jadi kontekstual itu ya pendekatan yang selain melihat teks juga melihat konteks atau unsur-unsur yang melatari turunnya suatu ayat. Sebagai contoh begini, memahami ayat-ayat tentang perang misalkan. Kalau kita pahami hanya secara tekstual saja, mungkin ya pemahaman kita akan bisa jadi gitu ya, mengakibatkan pemahaman kita akan kaku dan keras. Karena kita hanya memahami dari bunyinya teks saja. Adapun kalau kita memahaminya dengan melihat konteks yang terjadi, bisa jadi sebaliknya. Gitu ya. Ayat-ayat tentang perang bisa jadi pesan utamanya. Ya. Pesan utamanya itu justru bukan tentang perang, malah sebaliknya tentang kedamaian. Dengan melihat misalkan, oh ternyata ayat perang itu turun dalam kondisi seperti ini loh. Sebelumnya ada peristiwa seperti ini loh. Sehingga kemudian ya, ditemukan sebuah prinsip umum. Oh ternyata ayat tentang perang ini fokusnya sejatinya itu bukan
tentang masalah perang. Justru ini tentang masalah menyebarkan kedamaian untuk tidak saling mengganggu antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, itu kalau kemudian kita melihat ya, unsur-unsur atau konteks yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat, baik itu konteks mikro ataupun konteks makro gitu ya. Nah, kedua pendekatan ini sebenarnya juga tidak ada yang salah ya, bisa digunakan, cuma hanya begini. Terkadang ada memang ayat-ayat yang bisa dipahami hanya menggunakan pendekatan tekstual saja. Ayat-ayat tentang ibadah lah misalnya, itu tidak usah perlu untuk ditafsirkan secara kontekstual gitu ya. Jadi haji di Mekah gitu ya, itu tidak usah di tafsirkan secara kontekstual. Haji karena hari ini ibaratnya Mekah itu haji susah gitu, maka bisa dirubah, itu tidak perlu gitu ya. Tapi ayat-ayat tentang misalkan jihad, perang ya, kemudian beberapa ayat tentang yang terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan, itu justru harusnya dipahami secara kontekstual, sehingga kemudian nilai-nilai universal daripada Al-Quran itu akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu, tetap soleh likulli zaman wa makan. Itu beberapa hal ya terkait dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Tapi sekali lagi, baik pendekatan tekstual ataupun kontekstual sebenarnya ya tidak ada yang salah gitu ya. Tapi pendekatan tekstual itu bisa diaplikasikan dalam ayat-ayat tertentu, tapi akan sangat mungkin kurang apabila diaplikasikan dalam ayat-ayat yang lain. Begitu juga dengan pendekatan kontekstual, akan terlalu bahasa orang sekarang itu akan terlalu liberal lah apabila kemudian menafsirkan ayat-ayat yang sejatinya itu tidak perlu ditafsirkan secara kontekstual, tapi ditafsirkan secara kontekstual. Ya mungkin itu saja. Bila ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.